Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almarsyam Pratiwi dengan NIM 238105074. Di sini saya sebagai anggota kelompok 6 yang membahas materi integrasi numerik. Oke, materi yang pertama kita akan membahas terkait pengertian dari integrasi numerik. Nah, pengertian dari integrasi numerik adalah cara menghitung integral atau luas di bawah kurva dengan pendekatan angka atau metode hitung, bukan secara analitik atau rumus pasti yang biasanya diajarkan di kalkulus. Nah, saat kita belajar integral di kalkulus, biasanya kita menghitung menggunakan rumus atau teknik tertentu, misalnya substitusi, parsial, dan lain sebagainya. Namun ada kalanya suatu rumus itu sangat sulit, tidak bisa dihitung dengan rumus biasa. Misalnya kita ingin mengetahui luas di bawah kurva yang bentuknya aneh. Nah, karena rumusnya itu tidak pasti, maka kita bagi bentuk aneh itu menjadi potongan kecil seperti trapesium. Lalu jumlahnya itu kita jumlahkan satu persatu. Nah, ini itu disebut dengan pendekatan numerik. Pendekatan numerik juga digunakan saat fungsi terlalu kompleks atau tidak mungkin diselesaikan dengan rumus kalkulus biasa. Jadi solusinya memakai teknik numerik untuk mendekati nilai integral. Nah, di bawah ini juga terdapat contoh fungsi yang sangat rumit, bahkan tidak bisa diselesaikan dengan secara analitik. Sini ada integral dari 0 sampai 48 cos 2x dikalikan dengan x dibagi 2 dibagi dengan log natural x kuadrat dikali dengan akar 4 ditambah tan x dikali dengan log natural 4 dibagi 2 dx. Nah, karena di sini mengandung logaritma, eksponen, trigonometri, dan fungsi akar, maka kita tidak bisa menyesuaikannya dengan manual. Maka solusinya adalah menggunakan metode numerik seperti metode trapesium atau Simpson. Jadi integral numerik ini adalah alat bantu yang sangat penting dalam matematika terapan, teknik, dan komputasi, terutama ketika integrasi biasa tidak bisa dilakukan. Nah, kapan sih integrasi numerik ini digunakan? Yang pertama itu ketika fungsi sulit atau tidak bisa diintegralkan secara analitik, yang artinya ada fungsi yang tidak bisa diselesaikan dengan rumus integral biasa, jadi harus pakai pendekatan angka. Dan yang kedua, ketika fungsi hanya diketahui dari data numerik, kadang kita tidak punya rumus fungsi, hanya data angka dari hasil pengamatan. Maka kita pakai integrasi numerik untuk menghitung luas atau nilai integralnya. Yang ketiga, ketika fungsi terlalu kompleks untuk dihitung manual. Kalau rumusnya terlalu panjang atau ribet, akan lebih efektif pakai bantuan komputer dan metode numerik. Dan yang terakhir, ketika butuh hasil cepat dalam komputasi. Nah, dalam dunia nyata ini, seperti pemrograman atau teknik, seringkali kita butuh hasil integral dengan cepat. Di sini, integrasi numerik jadi solusi yang efisien. Nah, mengapa integrasi numerik ini digunakan? Karena efisiensi komputasi bisa dikerjakan lebih cepat oleh komputer daripada metode manual. Dan juga karena fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai jenis fungsi, baik yang sederhana maupun yang sangat sulit. Dan yang terakhir, karena kebutuhan praktis, berguna dalam bidang teknik, sains, dan statistika ketika metode analitik tidak bisa digunakan. Jadi integrasi numerik ini digunakan saat metode biasa tidak bisa digunakan dan dibutuhkan pendekatan yang praktis, cepat, dan fleksibel, terutama saat menghadapi data yang sulit atau rumit. Nah, selanjutnya di sini ada rumus luas trapesium, yaitu luas sama dengan 1 dibagi 2 dikali A ditambah B dikali T, dengan A-nya itu sebagai panjang sisi alas kecil atau bagian atas, dan B itu panjang sisi bawah atau alas besar. Dan untuk T-nya itu sebagai tinggi jarak tegak lurus antara sisi atas dan sisi bawah. Nah, rumus luas trapesium ini sering digunakan juga pada metode numerik pendekatan trapezoid. Nah, selanjutnya kita bahas asal mula dari pendekatan trapezoid. Nah, berikut ini merupakan internal pendekatan trapezoid untuk interval A sampai B. Di sini ada integral dari fungsi f sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Nah, ini bentuk integral yang ingin kita hitung. Dan selanjutnya ada pendekatan awal. Di sini pakai selisih nilai fungsi dari integral dari fungsi f mendekati A dikali dengan selisih B dengan A ditambah 1 dibagi 2 dikali B dikurangi A dikalikan dengan FB dikurangi FA. Nah, bentuk ini mulai menyederhanakan fungsi menjadi bentuk trapezoid. Nah, kemudian disusun ulang jadi pendekatan trapezoid, yaitu integral dari fungsi f mendekati B dikurangi A FA ditambah 1/2 dikali dengan FB dikurangi FA, atau bisa juga dengan integral f
mendekati 1/2 FA ditambah FB dikali dengan B dikurangi A. Nah, ini merupakan rumus luas trapesium di mana FA dan FB adalah tinggi dari dua sisi trapesium dan B dikurangi A sebagai panjang alasnya. Nah, di sini ada gambar dari kurva fungsi dengan bentuk trapesium. Nah, di sini ada kurva yang melengkung, ini kita sebut dengan kurva fungsi yang diberi nama Y sama dengan fx. Kemudian di sini terdapat titik batas A dan B dengan nilai fungsinya itu FA dan FB. Kemudian di sini ada luas persegi panjang di bawah fungsi dari A ke B dengan tinggi FA, yang rumusnya itu FA dikali dengan B dikurangi A. Kemudian di sini juga di atasnya terdapat rumus segitiga. Selisih antara FB dan FA dilihat sebagai tinggi segitiganya. Jadi rumusnya itu 1 dibagi 2 dikali dengan B dikurangi A dikali FB dikurangi FA. Nah, sehingga kedua rumus itu kita bisa gabung menjadi rumus metode trapezoid untuk menghitung integral numeriknya. Selanjutnya kita membahas pendekatan trapezoid secara umum. Nah, berdasarkan penurunan sebelumnya, maka integral dengan pendekatan trapezoid untuk subinterval xi dan xi ditambah 1 itu integral dari fungsi f sama dengan 1 dibagi 2 f dikali f xi ditambah f xi ditambah 1 dikalikan dengan xi ditambah 1 dikurangi xi. Integral i dari fungsi f menyatakan nilai pendekatan integral dari fungsi fx pada subinterval kecil dari xi ke xi ditambah 1. Nah, jadi kita tidak langsung menghitung luas total, tapi menghitung luas trapesium kecil pada bagian itu dulu. Kemudian untuk fxi itu sebagai nilai fungsi di titik awal subinterval, dan fxi ditambah 1 adalah nilai fungsi di titik akhir subinterval. Jadi kedua nilai ini mewakili tinggi kiri dan kanan dari trapesium. Dan untuk xi ditambah 1 dikurangi x ini kita artikan dengan lebar alas dari trapesium. Jika seluruh interval A dan B dibagi menjadi n, bagian sama panjang, maka xi ditambah 1 dikurangi xi sama dengan h. Jadi hanya itu B dikurangi A dibagi dengan n. Nah, mengapa dikalikan dengan 1/2? Karena kita menyesuaikan dengan rumus luas trapesium dalam geometri, yaitu luas sama dengan 1/2 dikali A ditambah B dikali dengan tinggi. Jadi secara umum integral numerik metode trapezoid dengan n bagian adalah sebagai berikut. Integral dari fungsi fx dari batas bawahnya itu A ke batas atas B fx dx. Nah, ini adalah bentuk integral tentu yang ingin kita hitung, yaitu luas di bawah kurva fx dari x sama dengan A sampai x sama dengan B. Selanjutnya ada pendekatan dengan trapesiumnya. Di sini terdapat integral IF diperkirakan sebagai jumlah dari integral 1, integral 2, sampai integral n. Nah, pendekatan luas total atau integral F dihitung sebagai penjumlahan luas trapesium kecil dari setiap subintervalnya. Selanjutnya ada rumus luas setiap trapesiumnya. Integral didekati dengan menjumlahkan dari I sama dengan 1 sampai n, nilai rata-rata dari fxi dan fxi ditambah 1 dikali panjang interval xi ditambah 1 dikurangi xi lalu dikalikan setengah. Nah, ini merupakan rumus dasar luas trapesiumnya. Luas sama dengan 1 dibagi 2 dikali sisi sejajar dikali tinggi, atau luas sama dengan 1/2 dikali A ditambah B dikali T. Nah, sisi sejajarnya ini F adalah fxi dan fxi ditambah 1, dan tingginya itu xi ditambah 1 dikurangi xi. Selanjutnya, jika lebar interval sama atau uniform width. Di sini jika panjang tiap subinterval sama atau bisa dinotasikan dengan h kecil, maka kita bisa faktorkan h dan integral didekati dengan setengah dari h dikalikan jumlah nilai-nilai fungsi pada titik-titik ujung subintervalnya. Ini merupakan bentuk sederhana dari baris sebelumnya ketika xi ditambah 1 dikurangi xi sama dengan h untuk semua i. Selanjutnya, bentuk praktis untuk komputasinya. H
H adalah panjang tiap subintervalnya dihitung dari selisih batas atas dan bawah dibagi jumlah bagian N. Total panjang interval A dan B itu dibagi rata menjadi N, bagian yang sama besar. Nah, selain bentuk umum yang tadi, ada pun bentuk umum yang lainnya, yaitu integral dari fx dari A ke B didekati oleh setengah dari H dikalikan dengan jumlah dari fxi ditambah fxi ditambah 1 dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini adalah bentuk dasar dari metode trapesium, yaitu menghitung luas dari trapesium-trapesium kecil dari xi sampai xn ditambah 1. Nah, untuk baris keduanya ini integral dari A ke B fx dx mendekati H dibagi 2 dikalikan dengan jumlah dari nilai F di ujung interval ditambah 2 kali nilai fungsi di titik tengah. Di sini kan ada FA ditambah 2 fx2 ditambah 2 fx3 hingga 2f di 2 fxn ditambah fb. Nah, FA dan FB-nya ini adalah nilai di batas, dan titik-titik tengah di antara A dan B masing-masing dihitung 2 kali karena digunakan 2 kali dalam trapesium berurutan. Selanjutnya integral didekati dengan dua bagian. Di sini H dibagi 2 dikali FA ditambah FB, ini merupakan bagian ujung-ujung trapesium pertama dan trapesium terakhir. Dan untuk H fxi dari I sama dengan 2 sampai N. Nah, ini merupakan bagian tengah yang dihitung penuh. Rumus ini menjelaskan struktur yang lebih efisien untuk komputasi, memisahkan kontribusi dari ujung dan tengah interval. Nah, di sini terdapat sebuah gambar dari visualisasi dari rumus-rumus yang tadi, yaitu fungsi Y sama dengan fx dibagi menjadi beberapa trapesium, I1, I2 hingga In. Kemudian setiap fxi adalah titik tinggi pada batas trapesium dan nilai tengah dihitung 2 kali karena menyumbang 2 trapesium. Nah, semua rumus di atas adalah bentuk berbeda dari pendekatan metode trapesium, berbeda hanya di penulisan dan pemisahan suku-suku. Namun hasil akhirnya akan sama, mendekati nilai integral tentu dengan membagi area menjadi trapesium-trapesium kecil. Selanjutnya, langkah-langkah menggunakan metode trapezoidal pada metode numerik. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu batas integralnya dan fungsinya itu apa. Misalnya, integral dari A ke B fx dx. Nah, tentukan nilai A atau batas bawahnya itu berapa, dan batas atasnya itu berapa, dan fungsi fx-nya itu apa. Kemudian setelah itu tentukan jumlah subintervalnya atau n-nya. Setelah n-nya diketahui, kita hitung lebar setiap subintervalnya dengan rumus H sama dengan B dikurangi A dibagi dengan n. Setelah itu kita hitung nilai fungsi di titik-titik pembagi. Hitung x0 sama dengan A, x1 sama dengan A ditambah H, x2 sama dengan A ditambah 2H, hingga xn sama dengan A ditambah NH. Kemudian hitung fx0, fx1 hingga fxn. Langkah selanjutnya gunakan rumus metode trapesium, yaitu integral dari A ke B fx dx mendekati H dibagi 2 fx0 ditambah 2 fxi dengan I sama dengan 1 sampai N dikurangi 1. Kemudian lakukan penjumlahan dan perkalian sesuai rumus di atas untuk menghitung hasil akhirnya. Di sini terdapat contoh soal. Dengan soalnya itu, hitung nilai pendekatan dari integral berikut dengan metode trapezoid. Integral dengan batas bawah 0 sampai batas atasnya itu 2x kuadrat ditambah 1 dx dengan menggunakan n sama dengan 4 sebagai subintervalnya. Seperti tadi, langkah pertamanya kita tentukan terlebih dahulu batas atas, batas bawah hingga fungsinya itu apa. Nah, di sini fungsinya itu fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dengan batas bawahnya itu a sama dengan 0 dan batas atasnya itu b sama dengan 2. Dan juga kita tentukan subintervalnya atau n-nya itu adalah 4. Kemudian kita hitung lebar tiap intervalnya dengan rumus H sama dengan B dikurangi A dibagi dengan N. Kita substitusikan B, A, dan N-nya ke dalam rumus tersebut. H sama dengan 2 dikurangi 0 dibagi 4 menghasilkan 0,5. Setelah itu kita hitung jumlahkan titik-titik X-nya.
X0 sama dengan 2, X1 sama dengan 0,5, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1,5, dan X4 sama dengan 2. Kenapa demikian? Karena telah diketahui bahwa lebar tiap intervalnya itu 0,5 atau hanya itu 0,5 dan diketahui batas bawahnya itu 0 hingga batas atasnya itu 2. Setelah itu kita hitung masing-masing nilai fungsi dari setiap titiknya. Itu fx0 sama dengan 0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Itu untuk hasil dari fungsi fx0. Kemudian fx1 sama dengan 0,25 ditambah 1 sama dengan 1,25. fx2 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. fx3 sama dengan 2,25 ditambah 1 sama dengan 3,25. Dan fx4 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus integral dari batas bawah 0 sampai batas atas 2 fx dx mendekati h dibagi 2 dikali dengan fx0 ditambah 2 fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 ditambah fx4. Nah, hanya itu 0,5 dibagi dengan 2, fx0-nya itu 1 ditambah dengan 2, fx1-nya itu 1,25 ditambah fx2-nya itu 2 ditambah fx3-nya itu 3,25 ditambah fx4-nya itu 5. Kemudian kita hitung terlebih dahulu 0,5 dibagi 2 itu menghasilkan 0,25. Kemudian kita hitung terlebih dahulu yang ada dalam kurungnya yaitu 1,25 ditambah 2 ditambah dengan 3,25 menghasilkan 6,5. Setelah itu kita hitung 1 ditambah 2 dikali 65 ditambah 5 itu menghasilkan 19. Kemudian 19 dikali dengan 0,25 menghasilkan 4,75. Nilai eksak dari integral tersebut adalah integral dari batas bawah 0 sampai batas atas 2 x kuadrat ditambah 1 dx sama dengan x pangkat 3 dibagi 3 ditambah x dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 sama dengan 8 dibagi 3 ditambah 2 sama dengan 14 dibagi 3 mendekati 4,6667. Jadi hasil metode trapezoid cukup mendekati. Selanjutnya ada pun kelebihan dan kekurangan dari metode trapezoid. Yang pertama itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Nah, metode ini hanya membutuhkan penjumlahan dan perkalian sederhana sehingga cocok untuk perhitungan manual dan pemrograman dasar. Kemudian lebih akurat dibanding dengan metode persegi panjang. Dibandingkan metode Riemann, metode trapezoid menangkap bentuk kurva lebih baik karena menggunakan garis lurus antara titik-titik kan hanya tinggi satu sisi. Kemudian cocok untuk fungsi yang halus dan kontinu. Jika fungsi tidak patah-patah atau tidak berubah secara ekstrim, metode ini bisa menghasilkan pendekatan integral yang cukup akurat. Kemudian juga efisien untuk fungsi diskrit atau tabel data. Jika data berbentuk tabel, misalnya hasil eksperimen, metode trapezoid ini sangat cocok karena tidak butuh rumus eksplisit dari fungsi. Kekurangan metode trapezoid ini yang pertama kurang akurat untuk fungsi yang sangat melengkung atau tak kontinu. Jika grafiknya sangat melengkung, garis lurus dari trapesium akan menyimpang jauh dari kurva aslinya. Dan juga masih menghasilkan galat atau error karena ini metode pendekatan selalu ada selisih antara hasil sebenarnya dengan hasil dari metode ini. Kemudian kurang efisien untuk akurasi data yang tinggi. Untuk mencapai hasil yang lebih akurat, metode ini butuh banyak pembagian atau banyak trapesium yang bisa membuatnya lebih lambat atau kompleks saat diterapkan. Kemudian juga tidak cocok untuk fungsi yang dengan turunan yang berubah cepat. Jika perubahan nilai fungsi sangat cepat atau derivatif besar, metode ini gagal mengikuti perubahan dengan baik sehingga akurasi menurun. Jadi kesimpulannya, metode trapezoid ini merupakan metode yang berguna untuk menghitung integral numerik, terutama dalam kasus-kasus di mana akurasi yang lebih tinggi tidak diperlukan. Namun ketika akurasi tinggi diperlukan atau ketika menghadapi fungsi yang kompleks, metode numerik lain seperti metode Simpson atau metode kuadratur Gauss mungkin lebih sesuai. Baik, sekian dari saya terkait penjelasan metode numerik integrasi trapezoidal. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.